Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? Video ini yang maksa minta tempat duduk tapi nggak dikasih. Dan Kak Hani juga udah bilang kalau lagi sakit. Budaya antri itu nggak ada. Sampai ke negara orang pun budaya itu kita bawa juga. Orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini kayak apa kredit gitu, nggak ada. Catnya itu sampai masuk ke rumah saya. Sampai masuk ke rumah saya. Budaya tak punya adab dibawa ke Malaysia, terus diliput oleh media Malaysia. Kan malu, buat memalukan nama baik Indonesia. Tercoreng nama baik Indonesia. Marwah Indonesia dipijak-pijak oleh orang Indonesia sendiri di negara Malaysia. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang lagi viral di Malaysia, geng. Ada segerombolan ibu-ibu daripada Konoha untuk menaik bus Rapid KL, geng. Namun yang membuat dia viral adalah antri, geng. Mereka tidak mengantri seperti ikut bus ataupun naik bus di Indonesia. Waduh, bu, beda negara, bu. Sampai itu dilihatin oleh orang ramai. Kok seperti ini adab orang Indonesia? Kok tidak memiliki adab? Ini di negara orang, bu, bukan di negara Indonesia. Jangan bawa-bawa budaya kita yang teruk ini ke negara orang. Karena, geng, alasan orang Indonesia malas antri itu ini, geng, yang kita akan simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tahukah kamu, Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat disiplin antre yang rendah di Asia? Uniknya, banyak orang Indonesia justru merasa berhak untuk memotong antrean jika mengenal petugas, merasa lebih tua, atau sekadar cuma sebentar kok. Bahkan dalam survei perilaku publik, lebih dari 60% responden mengaku pernah dan tidak merasa bersalah saat menyerobot antrean. Fenomena ini bukan sekadar soal kurangnya etika, tapi mencerminkan budaya feodal yang masih kuat, di mana status sosial seringkali dianggap lebih penting dari aturan umum. Ironisnya, saat di luar negeri banyak dari kita bisa tertib antre. Jadi masalahnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Emak-emak ngaku warga setempat tiba-tiba serobot antrian di SPBU, katanya dia mau cepet-cepet. Sehingga emak itu langsung disorakin dan dimarahin sama para pengendara yang capek mengantri. Teruk. Dari sana. Namun emak itu malah marah dan berkata dia cuma mau ngisi 10.000 dipermasalahin, ujarnya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Jadi ceritanya yang punya Oke. video ini, Kak Hani Raja Gubuk lagi sakit, gengs. Dia naik rangsum dan duduk di kursi penumpang yang biasa, bukan prioritas. Tapi ada ibu baju hijau ini yang maksa minta tempat duduk tapi nggak dikasih. Dan Kak Hani juga udah bilang kalau lagi sakit. Ibu ini nggak mau tahu dan marah, terus bilang kalau beliau ini orang tua lah. Terus anak muda nggak mau ngalah sama orang tua dan ngasih umpatan. Nggak cuma itu, ibu ini merasa kalau beliau itu benar dan bawa-bawa nama Allah. Terus masih ngatain Kak Hani nggak punya empati. Kalau dari case ini tuh menyangkut budaya di Indo yang ngajarin kalau orang tua selalu lebih tinggi kedudukannya daripada yang lebih muda. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Ini, geng, keadaan orang ramai berdesak dan tidak beratur nak naik bus. Waduh. Ya Allah, ini ada orang tua nih kasihan. Lala, satu-satu, Lala mau balik.
Astagfirullahaladzim, di Malaysia melakukan seperti ini buat malu je oleh warga Konoha. Ya Allah, lihat berebut-rebutan kok. Tunggu deh, itu nanti aku lapor. Ya, tunggu sekali. Aduh, banyak orang. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Miring. Ada orang ini. Aduh, ya Allah, buat malu je perangai-perangai orang macam ni. Ya Allah, di negara orang dilihat ramai orang, dilihat orang warga Malaysia kok seperti ini adabnya warga Konoha. Tak mau mengantri berebutan, ya Allah, macam tak ada bas lagi. Tular ya di perhentian bus Rapid KL di mana kita melihat sekelompok orang-orang berdesak-desakan naik ke dalam bus itu ya. Tapi bila kita perhatikan, kita ada tahulah dari negara mana orang-orang ini ya. Di situ yang jadi pertanyaan, kenapa kita bila udah pergi pun ke negara orang, kita nggak bisa merubah budaya kita. Yang dulu di negara kita nggak bisa teratur ya, nggak bisa antri, budaya antri itu nggak ada. Sampai ke negara orang pun budaya itu kita bawa juga. Teruk lah. Bukan mau mengkondem atau memburukkan bangsa sendirilah ya, tapi cobalah lihat ini. Ayolah kita ubah ya. Apabila kita udah di negara orang, kita ikut cara-cara hidup orang-orang di negara itu. Jangan lagi bawa budaya-budaya seperti ini, malu kita, apalagi sampai diliput kayak gini ya. Ya, kita tuh bukan memburukkan, Kak, namun kita menasihati supaya IQ dan SDM-nya tidak terlalu rendah dan adabnya juga ditinggikan dong. Masa tidak punya adab sih di negara orang, kan malu. Itu negara orang loh. Berebut-rebutan seperti itu, Mak. Mak ini mak siapa sih, Keng? Macam tak pernah naik bus lah. Macam di Malaysia nih bus satu saja lah lalu. Bus di Malaysia ini lalu lalang. Kayak gitu loh. Gak mungkin satu itu saja. Banyak. 10 menit. Kemudian akan datang 10 menit. Kemudian akan datang bus di Malaysia. Kalau tak silap ikinya. Namun, ya Allah, ya Rabbi. Dikira itu di Indonesia. Aduh. Sampai, ya mungkin yang lihat orang Malaysia ini ada dari mana? Di negara seberang. Oh, yang tidak punya attitude. Yang tak tahu beradab. Yang tak tahu sopan santun. Pokoknya banyak lah, geng. Yang diuluntarkan. Kayak gitu ya. Ya, kita selaku warga Indonesia, malu mendengarnya, geng. Malu sekali. Malu, ya Allah. Gak habis pikir. Kayak gitu loh, geng. Ya. Budaya tak punya adab dibawa ke Malaysia. Terus diliput oleh media Malaysia. Kan malu. Buat memalukan nama baik Indonesia. Tercoreng nama baik Indonesia. Marwah Indonesia dipijak-pijak oleh orang Indonesia sendiri di negara Malaysia. Gimana menurut kalian? Apanya ikinya meremehkan atau gimana? Tentunya tidak. Ya. Ikinya tuh sama segelintir orang-orang seperti ini. Seperti Kak Jantung Misang, perection lainnya. Itu hanya ingin menasihati kalian. Supaya bila pergi ke negara orang itu beradab. Tahu adab lah. Kayak gitu loh. Itu bukan negara kalian, malu. Wah, seperti ini negara Indonesia. Ternyata tak mulai keadapkan. Dan disebut warga Indonesia. Ya, atau sendiri. Oke, geng. Dan ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini lagi yang perbedaan tetangga ataupun jiran di Malaysia saat memiliki mobil. Jauh berbeda kata orang ini, geng. Jom kita simak bersama-sama lagi. Kenapa aku sering bilang kalau kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget? Ya karena pertama di Indonesia itu berpenampilan aja semua dikomen dan dikritik oleh tetangga. Ya, kamu berpenampilan terlalu seksi salah, terlalu terbuka salah, terlalu tertutup juga entar dikata culun. Ya, tetapi beda lah sama di Malaysia. Kalau di Malaysia kamu berpenampilan seperti apapun itu terserah kau ya. Kau cowok mau pakai baju cewek juga udah terserah kau ya. Kau cewek mau pakai baju cowok juga udah terserah kau. Kau mau lontang-lantung ke sana ke sini udah terserah kau. Pokoknya di Malaysia itu semuanya terserah kau ya. Seperti itulah. Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini kayak apa kredit gitu, nggak ada, nggak. Orang di Malaysia walaupun beli mobil baru, entah pesawat sekalipun, nggak nanya nggak nanya aja kayak udah, yaudah, kalau kamu udah beli ya udah, itu punya kamu gitu kan, nggak perlu juga tahu gitu, intinya aku udah lihat ya udah gitu, maksudnya masa bodoh aja sih gitu maksudnya. Itu orang Malaysia ya. Viral, emak-emak ini bisa-bisanya iri melihat tetangganya beli mobil baru. Tetangga sebelah rumah. Nah, nak keluar belajar naik mobil. Belum bisa nian naik mobil tu
nyetir tu. Dan kata emak ini, tetangganya itu mau pamer ke dia. Alah nak pergi dia berjalan, nak belagak, nak pamer gitu. Bahkan emak itu sampai berkata, baru belajar naik mobil ya sampai kesusahan ngeluarin mobil. Sementang beli mobil baru bergaya mau jalan-jalan, ujar emak ini. Baru banyak kat mobil. Payah ngeluar dari garasi tu. Mentang beli mobil baru tu. Belagak, nak pergi. Nak jalan-jalan tu kena ganti tu. Tetangga kamu Ya udah bilang buktiin. dia banyak duit. Buktiin. Aduh. Kamu videoin apa? Saya nggak ngapa-ngapain. Kamu nyerang saya, ini rumah saya kok. Iya, mereka ngecatnya di situ Cemberut tapi baunya atau- sampai ke rumah saya ini ya. Tuh ini mereka ngecat ya, besi-besinya ngecatnya sampai masuk ke rumah saya baunya itu ya, sampai masuk ke rumah saya. Nggak bisa istirahat saya, nggak bisa istirahat saya gara-gara bau catnya tuh sampai ke rumah saya. Nggak bisa istirahat saya ya, saya ini lagi sakit, nggak bisa istirahat ya. Bau catnya itu sampai masuk ke rumah saya, sampai masuk ke rumah saya. Dan iri hati diduga jadi Bukan geng, bedanya orang Malaysia memiliki mobil baru, tetangganya biasa aja, jirannya diam aja. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, wih kepanasan, kebakaran, bahkan orang ngecat rumahnya aja, itu kepanasan geng. Itulah sifat dengki iri warga-warga Konoha. Kalau warga Indonesia enggak mungkin ya, tapi warga Konoha iya kayak gitu ya geng ya. Kayak itu orang membeli mobil baru itu rezeki mereka, itu memilih hak mereka, itu rezeki mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ya apalah daya warga Konoha geng, warga Konoha kalau sudah iri hati dengki ya Allah ya Rabbi, tak habis pikir ikinya geng tentang budaya seperti ini. Ini budaya loh, ini boleh masuk world record dunia geng ya. Kalau dimasukkan ke world record bisa nomor 1 Indonesia. Paling iri, paling dengki, paling terpaling, paling pokoknya lah kayak gitu ya geng ya. Pantas saja negara jiran memiliki buat ini, banyak investor, banyak ini, negara jiran bisa membuat mobil, negara jiran bisa jalannya bagus, negara jiran kok sekolahnya lebih mantap, negara jiran pokoknya negara jiran kayak gitu. Nah, kita iri dan kita akan seakan-akan mengajak tetangga kita untuk membenci negara jiran juga. Nah, tak paham kan apa yang dimaksud ikinya? Kalau tak paham silahkan komen dekat bawah lah, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau tak bermanfaat, ya sudahlah. Berarti kalian tipe orang yang pernah iri terhadap tetangga kalian ataupun jiran kalian. Ngaku tak ngaku. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa bener? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.